Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du fa ya ibadallah. Usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Jamaah salat Jumat Masjid Jami' Al-Ihsan yang dimuliakan Allah. Seorang tokoh sufi berkata, al-amru dauriyun ya'udu lima bada'a minhu. Segala sesuatu akan berputar kembali kepada titik asalnya. Yang tadinya tidak ada nanti akan kembali, akan ada dan kembali tidak ada. Dulu kita datang dari Allah, lalu sampai di dunia ini, dan itu mengalami perjalanan yang cukup panjang. Mulanya ada di alam lahut, kemudian pindah ke alam jabarut, pindah lagi ke alam malakut, dan pindah ke alam al-mulku atau alam dunia ini. Baru setengah perjalanan. Nanti berlanjut ke alam maut. Alam maut hanya sebentar ketika roh dicabut dari jasad. Kemudian pindah ke alam barzah. Pindah ke alam hisab. Dan terakhir pindah ke alam khulud di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehidupan dunia ini disampaikan oleh Allah sebagaimana firman-Nya adalah sebuah permainan dan kehidupan yang senang-senang saja atau kelengahan. Wa mal hayatud dunya illa laibun wa lahwun. Tidaklah kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan kelengahan. Walad darul akhiratu khairun, dan negeri akhirat itu jauh lebih baik lilladzina yattaqun, bagi orang-orang yang bertakwa. Afala taqilun, maka apakah mereka itu tidak memikirkannya? Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah. Kehidupan akhiratlah yang lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Karena itu untuk bisa sampai ke sana, yakni kembali ke asal, ke titik nol tadi, kita harus punya strategi. Dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan melalui sahabat Abi Dzar. Ya Aba Dzar, jaddidis safinata fa innal bahra amikun. Wahai Abu Dzar, terus perbaiki kendaraanmu karena sesungguhnya lautan ini sangat dalam. Apa yang dimaksud memperbaiki terus-menerus kendaraan itu? Tidak lain adalah iman kita, karena iman kita inilah yang akan mengantarkan kepada ke titik nol dengan penuh bahagia. Maka jangan sampai kita lengah, jangan sampai iman kita goyah. Karena begitu iman kita goyah, kita lengah, jatuhlah kita ke dalam lautan yang dalam, akan sengsara untuk selama-lamanya. Jaddidis safinah, terus perbarui imanmu. Dan jangan lupa
ketika kita ada di dunia ini, satu yang kita kejar adalah ibtigha'a mardhatillah, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka fokus kita sekarang ini, saat ini ya, adalah bagaimana mengembangkan, terus memperbarui iman, dan terus jangan sampai goyah. Tujuan kita di dunia saat ini adalah mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu ternyata jamaah sekalian banyak sekali rintangan dan tantangannya. Setidak-tidaknya tantangan itu adalah dari keluarga kita sendiri. Maka Allah ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai duit-duitmu, harta-hartamu, kekayaanmu, dan anak keturunanmu itu melalaikan kamu dari tujuan ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat Al-Munafikun ayat 9. Maka fokus kita sekarang ini adalah bagaimana iman kita tetap terjaga dan terus dikembangkan. Karena iman itu yazidu wa yanqus. Bisa berkurang, bisa bertambah. Pada saat melakukan kebaikan, meningkat. Tapi pada saat lupa, turun iman kita. Maka istiqomah itu adalah jalan terbaik. Yang kedua, pesan Rasulullah kepada Abu Dzar tadi, yaitu wa khudiz zada, ambil bekal kehamilan secara sempurna. Fa innas safara ba'idun, kumpulkan bekal yang banyak, sempurna, karena perjalanan ini masih jauh. Maka fal ya'mal amalan sholihah, hendaklah setiap kita selalu berusaha, berjuang terus bagaimana kita setiap kali menambah-nambah kebaikan. Menambah-nambah kebaikan, bermanfaat bagi diri dan bermanfaat bagi orang lain. Fatazawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Kata Allah, cari bekal yang sebanyak-banyaknya, karena sesungguhnya bekal terbaik adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Silakan, mari kita berlomba-lomba, fastabiqul khairat, kejar yang baik-baik, tinggalkan yang buruk-buruk. Itu pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fal ya'mal amalan sholihah. Yang ketiga, pesan Rasulullah kepada Abu Dzar, wa khaffifil himla, fa innal aqabata ka'udun. Kurangi beban, karena perjalanan mendaki ini melelahkan. Apa beban yang kita tanggung, saudara-saudara sekalian? Pertama adalah beban dosa, karena setiap waktu, setiap saat dosa selalu menghampiri kita. Kadang-kadang kita nggak sengaja pun dosa datang. Maka khafif, hilangkan, kurangi, karena itu beban yang berat yang akan kita bawa menuju puncak titik nol itu. Bagaimana caranya? Setidak-tidaknya setiap waktu, setiap saat beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Dan jangan lupa jamaah sekalian, sesungguhnya istighfar itu adalah kunci dari seluruh kebaikan. Kesulitan hidup, banyak beristighfar. Susah usaha, banyak istighfar. Banyak utang, banyak istighfar. Istighfar itu adalah kalimat yang pendek, tetapi manfaatnya sungguh sangat luar biasa. Jadi kurangi, jangan sampai itu menjadi beban berat ketika kita menanjak ke satu titik di mana kita akan kembali ke atas sana. Yang kedua, termasuk juga beban berat kita itu adalah harta-harta yang kita miliki. Harta, kekayaan kita itu nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mana kamu dapatkan, bagaimana cara mendapatkannya, dan untuk apa harta itu Anda belanjakan. Maka daripada uang kita banyak dan itu menjadi beban, maka pesan saya kepada jamaah, itu uang titipkan saja ke masjid. Ya. Ini sedang membangun, titip saja. Ini titip, nanti pasti akan diberikan di sana nanti.
Daripada bapak kumpulin sekarang, terus kita meninggal jadi rebutan warisan, itu beban yang luar biasa. Titipkan ke madrasah, titipkan ke anak yatim, titipkan ke panti asuhan, titipkan ke sekolahan. Itu tidak hilang. Karena yang kita bawa, jamaah sekalian, harta kita yang sesungguhnya adalah apa yang Anda makan, itu harta Anda, tapi itu akan nggak tahu jadi apa. Kita nggak mungkin tengok lagi itu. Yang kedua, yang kamu pakai dan itu akan rusak. Apa itu? Baju, pakaian, mobil, rumah, segala macam. Itu akan rusak. Dimakan waktu dan zaman. Tetapi satu yang akan menjadi hartamu adalah apa yang kamu berikan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hartamu yang kelak jika kamu titipkan, nanti di sana tiba-tiba, oh ini kekayaan saya. Maka kurangi beban itu, jamaah sekalian, supaya kita tidak berat. Yang keempat, wa akhlisil amal. Ikhlaskan seluruh yang kita kerjakan itu. Fa innallaha naqidun. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan merinci, akan mengoreksi. Ini dikerjakan ikhlas apa enggak? Ini ikhlas apa enggak, ini karena apa, ini karena apa. Semuanya dikoreksi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena malaikat enggak bisa. Malaikat itu enggak tahu ini kerjaan baik karena Allah atau tidak. Kalau malaikat cukup nyatat, oh itu orang setiap hari sedekah, dicatat. Ada catatannya. Tapi catatan itu nanti fa innallaha naqidun. Allah yang akan mengoreksi. Ketika di situ ada catatan oleh Allah sendiri yang tahu, oh ini enggak ikhlas nih. Karena orang, maka kata Allah, sono kamu minta tolong kepada orang yang kamu dulu pamerin itu, kamu riya itu, mintalah tolong ke sana. Maka fa akhlisil amal, ikhlaskan beramal, fa innallaha naqidun basir, karena sesungguhnya yang mengoreksi dan yang maha mengetahui segala-galanya. Ingat saudara sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menerima amalan-amalan orang yang beriman dan dengan penuh keikhlasan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.